Halo rebahaners yang selalu hemat waktu dan kuota, gimana kabar kalian? Semoga selalu ceria. Oke, kali ini gua bakal nge-review film yang berjudul In the Tall Grass tahun 2019. Film ini adalah film science fiction yang menyeramkan, namun sangat membagongkan. Kenapa? Karena film ini sangat memusingkan dan menimbulkan banyak pertanyaan di endingnya. Karena dengan IQ kita yang pas-pasan, ternyata cukup sulit memahami alur cerita dan ending film ini. Maka dari itu, gua udah ngerangkum filmnya sepadat, sejelas, dan sedetail mungkin. Makanya langsung saja yuk, siapkan kopi, jangan lupakan cemilan, dan perbaiki posisi rebahan kalian. Selamat menonton! It's alright, long as I know that you. Oh, my friends tell me every little thing. Diawali dengan dua orang bersaudara bernama Becky dan Carl yang sedang melakukan perjalanan menuju San Diego. Becky yang tengah hamil merasa mual dan ingin muntah. Akhirnya mereka menepikan mobilnya dan berhenti tepat di ladang rumput yang tinggi. Tiba-tiba, Becky mendengar suara anak kecil meminta tolong dari dalam padang rumput tersebut. Setelah mendengar suara itu, mereka pun memutuskan untuk turun, dan Carl menepikan mobilnya di gereja tersebut. Carl mulai memasuki padang rumput yang tinggi itu, lalu disusul oleh Becky. Mereka pun mulai berjalan di padang rumput tersebut dan memanggil anak kecil yang meminta tolong itu. Anehnya, semakin mereka masuk ke dalam, mereka semakin terpisah satu sama lain. Padahal suara mereka terdengar cukup sangat jelas. Lalu mereka memutuskan untuk melompat secara bersamaan agar lokasi mereka diketahui. Pada saat melompat, ternyata jarak mereka berdua cukup dekat. Nah, mereka pun memutuskan untuk melompat kembali untuk memastikan jarak mereka. Namun, pada saat melompat untuk kedua kalinya, mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Mereka pun langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sini. Gua pribadi pun merasakan hal yang sama pada saat pertama menontonnya. Gua malah beranggapan ada jurik atau genderuwo di sana yang membuat mereka tersesat. Tapi ternyata gua salah. Carl kemudian berlari mencari Becky, namun malah terjatuh dan terkejut saat melihat mayat anjing yang bernama Freddy. Becky yang juga mencari Carl justru bertemu dengan seorang pria yang bernama Ross, yang ternyata adalah ayah dari anak kecil yang mereka cari. Ross pun mengajak Becky untuk ikut bersamanya mencari Carl dan anaknya bersama-sama. Malam pun tiba, dan saat tengah berjalan, Becky tidak sengaja melihat barang-barang dan rambut berdarah yang tergeletak di tanah. Nah, sontak hal itu membuat Becky kaget. Tiba-tiba, Ross pun menghilang dan muncul sosok mengagetkan dari balik rumput. Adegan jumpscare ini cukup membuat gua kaget waktu itu. Tapi, gua akan kasih tahu ke kalian agar kalian tidak mengalami hal yang sama seperti gua. Karena kaget itu tidak enak, seperti ini. Itu sangat mengagetkan, makanya gue kasih tahu dulu ke kalian agar kalian tidak kaget. Di saat bersamaan, Carl justru menemukan anak kecil tersebut. Anak itu bernama Tobin. Dia bercerita bahwa awalnya dia tersesat karena mendengar ada yang meminta tolong dari padang rumput ini, yang akhirnya membuat Tobin dan keluarganya terpisah dan tersesat sampai saat ini. Tobin pun mengajak Carl melihat sebuah batu besar yang ia temukan. Menurutnya, jika kita menyentuh batu tersebut, maka rumput tinggi yang ada di sana akan memberitahukan kita segalanya saat kita menyentuh batunya. Tapi saat Carl akan menyentuh batunya, tiba-tiba Becky berteriak dan Carl pun langsung berlari mencarinya. Scene pun berganti ke pria yang bernama Travis. Dia adalah mantan kekasihnya Becky. Si Travis ini sedang dalam perjalanan mencari Becky dan Carl yang ternyata sudah menghilang dalam 2 bulan lamanya. Di perjalanan, akhirnya dia melihat mobil Carl dan Becky yang terparkir di depan gereja. Dia pun turun dan melihatnya. Lalu dia pun memutuskan untuk mencarinya di ladang rumput tersebut. Cari penyakit nih. Si dia ini belum tahu kalau rumput ini sungguh-sungguh mengerikan.
Namun, ternyata Travis lebih cerdas dari mereka semua. Agar tidak tersesat, dia pun mengikat rumput untuk menandai jalur yang sudah dilaluinya. Tapi, nampaknya kecerdasan yang dimilikinya sia-sia saja. Karena entah kenapa rumput itu seperti hidup dan melepaskan ikatannya sendiri. Travis juga merasakan keanehan saat menggunakan matahari sebagai kompas alami. Ia terkejut saat melihat matahari tiba-tiba berubah posisi menjadi di belakangnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Tak diduga Travis bertemu dengan Tobin. Travis pun dibuat terkejut saat Tobin mengatakan bahwa Tobin mengenal Travis dan sudah bertemu dengannya sebelumnya. Tobin mengatakan, "Saya tahu nama kakak dan apa yang kakak cari, yaitu Becky." Tunggu dulu, tunggu. Sampai di sini pasti kamu bingung. Ini teh ada apa? Mungkin Anda harus minum kopi dulu dan perbaiki posisi guling Anda, karena tidak lama lagi semua akan terjawab. Travis kemudian meminta Tobin untuk menunjukkan di mana Becky. Nah, Tobin pun menjawab, "Kakak yakin mau melihat Becky?" "Iya Bin, tolong tunjukkan di mana Becky berada. Dia itu mantan pacar saya dan saya masih sangat menyayanginya." Kalau masih sayang kok pernah ditinggal sih? Dalam kondisi hamil pula. Dasar laki-laki buaya. Maaf kalau gua sedikit baper, guys. Akhirnya Tobin pun membawa Travis ke tempat di mana Becky berada. Dan terkejutnya Travis saat melihat Becky sudah menjadi mayat yang membusuk. Tobin pun tiba-tiba menghilang dari sana dan meninggalkan Travis sendirian. Travis yang frustasi akhirnya berteriak minta tolong. Hey! I'm stuck in here! Tolong aku, Tobin, tolong aku. Tak diduga, teriakan Travis didengar oleh orang yang berada di pinggir jalan saat itu. Dan Anda pasti terkejut karena orang yang berada di pinggir jalan itu adalah Tobin dan keluarganya. What? Semakin membingungkan kan ini film, guys, kalau dipikir-pikir. Nah, jadi asal muasal mereka terjebak di padang rumput itu karena teriakan Travis. Singkat cerita, datanglah sebuah mobil yang ternyata itu adalah Carl dan Becky. What? Apa sih ini? Apa? Agar kalian tidak semakin liar, inilah penjelasannya. Dari semua kejadian tadi bisa diambil kesimpulan bahwa batu hitam besar yang kita lihat tadi memberikan efek yang menjadikan ladang rumput itu adalah sebuah area di mana terdapat time loop atau lingkaran waktu, bahasa sederhananya semacam lorong atau mesin waktu yang membuat siapapun yang masuk ke dalam ladang rumput tersebut akan terjebak dan mengalami perputaran waktu yang memungkinkan kita bisa bertemu dengan orang yang sama di masa lalu. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah, sehingga Carl dan Becky yang kita lihat saat ini adalah Carl dan Becky yang sama, tapi dari waktu yang berbeda. Satu lagi, siapapun yang menyentuh batu itu, maka dia akan mempunyai kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan dan diketahui oleh rumput tinggi itu. Sehingga memungkinkan orang yang menyentuhnya tahu jalan keluar dari sana. Tapi masalahnya, batu tersebut membuat siapapun yang menyentuhnya orang yang menyentuhnya kehilangan insting kemanusiaannya dan berhasrat untuk membunuh. Gimana? Sungguh fakta yang mencengangkan, bukan? Tak disangka mereka semua pun bertemu di satu titik. Ada Carl, Becky, Travis, Tobin, ibunya Tobin, ayahnya Tobin, yang masing-masing dari mereka berasal dari waktu yang berbeda. Dengan sengaja, ayah Tobin menyentuh batu tersebut sehingga dirinya menjadi jahat. Hard cell? Yeah. It's just flesh. Sings our name. It's nice. Like that. In front of the kid.
Dari situ dia mulai membunuh semuanya dan hanya menyisakan Travis dan Tobin, dan alhamdulillah mempunyai kesempatan untuk lari. Namun ternyata tidak semudah itu Ferguson, karena ayahnya Tobin berhasil menyergap Travis. Tapi dengan kekuatan yang Travis miliki, Travis berhasil mengalahkan ayahnya Tobin. Travis yang frustasi karena Becky dan calon bayinya yang meninggal, akhirnya nekat menyentuh batu tersebut. Setelah Travis menyentuh batu tersebut, akhirnya dia bisa mengetahui jalan keluar dari sana. Tetapi tidak menyebabkan dirinya kehilangan insting kemanusiaannya. Dan tidak ada penjelasan kenapa Travis tidak berubah menjadi jahat. Tapi besar kemungkinan karena mungkin Travis adalah seseorang yang ahli agama serta rajin ibadah, sehingga pengaruh setan, iblis, dedemit, pocong, kuntilanak, dan efek negatif dari batu tersebut tidak mampu menguasai Travis. Tapi entahlah. Dan rencana Travis adalah dengan mengeluarkan Tobin dari sana dan mengorbankan dirinya sendiri, dan Travis tetap di sana agar lingkaran waktu terhenti. Travis pun memberikan sebuah kalung miliknya kepada Tobin sebagai pesan. Dan pada akhirnya Tobin pun tiba-tiba berada di sebuah ruangan yang ternyata itu adalah di belakang gereja. Dengan kata lain, Tobin berhasil keluar dari rumput tinggi itu. Kemudian Carl dan Becky dari waktu yang berbeda pun muncul. Tobin yang melihat hal tersebut langsung memperingatkan mereka agar mereka berdua tidak memasuki padang rumput itu. Lalu Tobin menunjukkan kalung yang diberikan Travis. Akhirnya mereka pun percaya kepada anak kecil ini. Mereka pun memutuskan untuk membawa Tobin ke kantor polisi agar polisi yang mengurusnya. Di akhir film, terlihat Travis yang sedang kesakitan dan akhirnya mati. Lalu, rumput yang ada di situ menutupi Travis. Dan film ini pun tamat. Semoga alur dan penjelasan film ini membuat kalian tidur nyenyak ya, karena ada beberapa part yang masih menyisihkan tanda tanya nih. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah hati-hati kalau menemukan rumput yang tinggi, bisa jadi kamu tersesat selamanya. Oke guys, sekian review dari gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Boleh komen-komen di bawah kalau kalian mau request film apa. Oke, see you, bye-bye.